Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai problema fonologis dalam bahasa Indonesia, akibat unsur serapan, pengaruh kedaerahan, dan hiperkorek untuk memenuhi tugas mata kuliah fonologi bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Abdul Halik, SPD, MPD. Pertama-tama, kita harus mengetahui pengantar dari problema fonologis bahasa Indonesia. Problema fonologis dalam konteks bahasa Indonesia merujuk pada berbagai masalah atau kesulitan yang terkait dengan sistem bunyi atau fonologi dalam bahasa tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu akibat unsur serapan, akibat pengaruh kedaerahan, dan akibat hiperkorek. Nah, ketiga hal ini akan dibahas lebih lanjut. Yang pertama adalah problema akibat unsur serapan. Problema akibat unsur serapan dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan pengaruh kata atau unsur serapan dari bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Unsur serapan adalah kata atau istilah yang berasal dari bahasa asing dan kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia. Untuk lebih memahami mengenai problema akibat unsur serapan, kita bisa melihat dari ketiga contoh berikut ini. Yang pertama adalah kata manajer. Kata manajer ini tuh berasal dari bahasa Prancis yaitu manage yang kemudian diambil ke dalam bahasa Inggris sebagai manager. Kata manajer ini tuh seharusnya diucapkan manager, tetapi terkadang diucapkan manager. Lalu contoh yang kedua yaitu kata favorit yang berasal dari bahasa Inggris favorite tetapi telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia seharusnya diucapkan favorit, tetapi terkadang diucapkan favorite. Lalu kata ketiga yaitu kata fantasi yang berasal dari bahasa Inggris fantasy seharusnya diucapkan fantasi, namun seringkali diucapkan fantasi. Pembicara yang tidak mengikuti aturan fonologi bahasa Indonesia dengan benar, terutama akibat unsur serapan, maka akan sulit dipahami oleh penutur asli atau bahkan oleh pembicara lain yang lebih terbiasa dengan aturan fonologi yang benar. Selanjutnya adalah problema akibat pengaruh kedaerahan. Problema fonologis akibat pengaruh kedaerahan mengacu pada perbedaan atau variasi dalam sistem fonologis yang muncul antara berbagai kedaerahan atau wilayah geografis. Problema fonologis ini muncul ketika terdapat perbedaan signifikan dalam cara orang mengucapkan kata atau bunyi tertentu di berbagai wilayah yang berbicara dengan satu bahasa yang sama. Di sini terdapat 3 contoh dalam problema akibat pengaruh kedaerahan. Yang pertama, kata sekolah dapat diucapkan sebagai sikolah pada dialek Jawa Tengah atau Jawa Timur. Pengucapan vokal E sebagai I dalam kata sekolah yang diucapkan sebagai sikolah dapat merujuk pada variasi dalam dialek-dialek Jawa. Dalam beberapa dialek Jawa, terdapat ciri khas pengucapan di mana vokal E cenderung diucapkan sebagai I. Lalu yang kedua, kata hari bisa diucapkan sebagai ari pada dialek Jawa Tengah atau Jawa Timur. Dalam beberapa dialek Jawa, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, terdapat kecenderungan untuk menghilangkan konsonan H pada awal kata. Selanjutnya, kata merah diucapkan sebagai merah di beberapa komunitas di Papua. Beberapa komunitas di Papua memiliki varian dalam pengucapan vokal E sebagai E. Pembicara yang tidak akrab dengan variasi fonologi dari suatu daerah mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan penutur dialek tersebut. Ini dapat menghambat pemahaman dan pertukaran informasi yang efektif. Perbedaan fonologis antara dialek dapat menyebabkan miskomunikasi, di mana kata-kata yang diucapkan dengan pengucapan yang berbeda dapat diartikan secara salah atau kurang tepat. Problema fonologis bahasa Indonesia yang terakhir adalah problema akibat hiperkorek. Hiperkorek adalah kesalahan berbahasa karena membetulkan bentuk yang sudah benar, sehingga menjadi salah. Hiperkorek biasanya terjadi ketika penggantian huruf F dengan P atau sebaliknya, dan penggantian huruf S dengan SY atau sebaliknya. Contoh problema akibat hiperkorek yang pertama adalah kata insaf. Kata insaf yang sudah betul diubah menjadi insyaf, di mana terjadi penggantian huruf S menjadi SY sehingga terjadi hiperkorek.
Contoh yang kedua adalah kata hafal yang sudah betul diubah menjadi hafal, di mana terjadi penggantian huruf F dengan P, sehingga terjadi hiperkorek. Contoh yang ketiga adalah sebaliknya, di mana kata paham yang sudah betul diubah menjadi faham. Di sini terjadi penggantian huruf P menjadi huruf F, sehingga terjadi hiperkorek. Hiperkorek yang berlebihan dapat mengganggu alur komunikasi. Baik pembicara maupun pendengar mungkin merasa terhambat atau kesulitan memahami pesan yang disampaikan jika terlalu banyak koreksi yang dilakukan atau frekuensi koreksi yang terlalu tinggi. Itulah tadi penjelasan mengenai problema fonologis dalam bahasa Indonesia akibat unsur serapan, pengaruh kedaerahan, dan hiperkorek. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.